Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Di kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan sebuah alur cerita dari film berjudul World War Z. Sebuah film bertemakan zombie apokalips yang tentunya sudah gak asing buat kalian para zombie lovers atau pecinta film-film zombie. Mengisahkan tentang seorang agen khusus PBB bernama Gary yang berusaha menemukan vaksin untuk mengatasi bencana wabah virus zombie yang mengancam keselamatan umat manusia. Bagaimana keseruannya? Gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Di awal film diceritakan bagaimana kondisi bumi saat ini, yang digambarkan tengah mengalami banyak masalah, dari mulai krisis iklim serius, hingga wabah penyakit aneh yang sangat mengancam peradaban umat manusia. Kemudian kita diperlihatkan dengan karakter utama di film ini, yaitu Gary, seorang mantan agen khusus PBB, yang memiliki satu istri bernama Karen, dan dua anak bernama Connie dan Rachel. Hari itu setelah sarapan, Gary dan keluarganya bergegas pergi menjalani kegiatan mereka seperti biasa. Namun, di tengah jalan saat kondisi lalu lintas macet, beberapa hal aneh terjadi, seperti banyaknya helikopter militer yang lalu lalang, hingga sebuah siaran radio lokal yang mengabarkan wabah seperti rabies yang sudah menyebar luas. Tak lama, situasi semakin kacau yang membuat Gary keluar dari mobil untuk mengecek situasi. Ledakan juga kemudian muncul, lalu sebuah mobil truk tiba-tiba saja menerobos kemacetan. Gary yang merasa ini tak beres, lantas berusaha membawa keluarganya menembus kemacetan itu juga. Menghindari beberapa kerumunan, sayangnya mobil yang dikendarai Gary mengalami kecelakaan. Untungnya Gary dan keluarganya selamat, namun mereka terpaksa keluar dari mobil itu. Sementara di luar, entah dari mana datangnya tiba-tiba saja segerombolan zombie sudah muncul dan menyerang warga secara membabi buta. Gary tanpa berpikir lama langsung mengajak keluarganya kabur dari situasi kacau tersebut. Di satu momen, terlihat ada orang yang tergigit oleh salah satu zombie, dan hanya butuh 12 detik untuk ia juga akhirnya berubah menjadi zombie, yang menunjukkan betapa cepatnya virus itu menyebar lewat gigitan. Mengambil sebuah mobil van, Gary dan keluarganya sempat diserang kawanan zombie. Namun untungnya dengan skillnya yang asoy, Gary berhasil membawa keluarganya kabur dari kota yang sudah dipenuhi zombie itu. Tak lama setelah meninggalkan kota, salah satu anak Gary, yaitu Rachel, terlihat sulit bernafas karena sakit asmanya kambuh. Lalu sebuah telepon tiba-tiba saja masuk, dan telepon itu dari seseorang bernama Thierry, rekan Gary di PBB. Thierry mengabarkan situasi Amerika kini sudah sangat kacau karena wabah virus ini, ia pun lantas meminta Gary membawa keluarganya ke satu tempat agar bisa ia jemput. Berjalan ke kota sebelah, Gary dan keluarganya sampai di sebuah supermarket yang nampak sudah kacau, karena orang-orang panik terhadap wabah zombie ini. Gary dan keluarganya lalu bergegas masuk ke sana untuk mengambil persediaan makanan, dan juga obat-obatan untuk anaknya yang menderita asma. Sempat ditodong seorang penjaga apotik, Gary berhasil mengumpulkan beberapa obat asma. Tetapi, tiba-tiba saja ia melihat sang istri, yaitu Karen tengah diserang beberapa perampok. Untungnya Gary dengan sigap bisa menyelamatkannya. Selesai berbelanja, Gary dan keluarganya sadar bahwa mobil van-nya hilang, sehingga mereka memutuskan pergi ke sebuah apartemen, dan di sanalah Gary kemudian meminta Thierry untuk menjemputnya, tetapi Thierry meminta Gary bersabar menunggu sampai subuh tiba. Karena tak ada pilihan, Gary dan keluarganya terpaksa menurutinya. Pergi ke apartemen tersebut, Gary dan keluarganya dikejar oleh kerumunan zombie yang juga sudah memenuhi kota tersebut. Berusaha keras menaiki tangga yang gelap sambil kabur dari kejaran zombie, Gary sempat terpisah dengan salah satu anaknya, yaitu Connie. Untungnya, tak lama setelah mengatasi zombie yang mengejarnya, Gary dan keluarganya bisa bertemu kembali dengan Connie. Mereka semua lalu bertemu satu keluarga asal Meksiko, yang akhirnya menyelamatkan mereka dari kejaran para zombie. Saat sedang sembunyi di kamar apartemen keluarga Meksiko, Gary mendapat info dari radio, bahwa situasi hampir di semua bagian negara Amerika sudah kolaps karena serangan wabah zombie, sehingga warga yang selamat dihimbau bertahan di rumah masing-masing. Lalu keesokannya, saat subuh datang, sesuai janji Thierry kemarin, Gary pun bersiap untuk menunggu jemputan tentara Amerika di atap apartemen.
Di sini, Gary sebenarnya turut mengajak keluarga Meksiko untuk ikut dengannya, tetapi keluarga itu menolak dan memilih tetap tinggal di sana. Singkat cerita, Gary dan keluarganya mulai bergegas naik ke arah atap apartemen. Mereka berusaha bergerak sesunyi mungkin untuk menghindari para zombie yang sensitif pada suara. Namun, pada akhirnya para zombie itu berhasil menemukan mereka, sehingga Gary dan keluarganya langsung berlari sekuat tenaga. Sambil berlari, Gary juga sambil berusaha membunuh zombie yang datang sebisa mungkin. Sampai akhirnya, Gary meminta keluarganya pergi duluan ke atas, sementara ia menahan para zombie yang datang. Di sini, Gary hampir saja digigit zombie, namun untungnya muncul Tommy, anak dari keluarga Meksiko tadi yang datang menyelamatkan Gary. Tommy di sini muncul, karena keluarganya sudah tewas diserang zombie, usai tadi menolak ikut bersama Gary. Singkatnya, keluarga Gary sudah sampai di atap, dan di waktu bersamaan helikopter penjemput juga sudah datang dan siap membawa mereka. Beberapa zombie sempat hampir menangkap mereka. Untungnya berkat bantuan para tentara, Gary dan keluarganya bisa dievakuasi dari area yang sudah dipenuhi zombie tersebut. Lolos dari kota penuh zombie, Gary dan keluarganya dibawa ke sebuah markas militer, yang kini dijadikan tempat pengungsian sementara warga Amerika yang selamat dari wabah zombie. Di sini Gary pun akhirnya bertemu kawan baiknya, Thierry. Gary beserta keluarganya langsung dibawa ke kamar mereka, dan karena Gary adalah orang PBB, ia serta keluarganya mendapat perlakuan cukup spesial di sini. Sementara keluarganya istirahat, Gary bicara dengan Thierry. Di sini Thierry memberikan kabar bahwa semua sudah kacau, bahkan Presiden Amerika pun sudah tewas dalam wabah ini. Thierry juga mengatakan kalau wabah ini sudah menyebar ke seluruh dunia, dan memunculkan krisis juga ancaman kepunahan bagi umat manusia. Di waktu yang sama, seorang dokter muda bernama Dr. Fazbach mengatakan kalau wabah ini sangat mungkin disebabkan oleh sebuah virus, maka ia yakin solusi dari semua ini adalah vaksin. Tak lama, Kapten Peter, pemimpin markas tersebut datang. Di sini, Peter meminta Gary untuk menjalani misi membantu Dr. Fazbach pergi ke sebuah area bernama Camp Pasukan Humphreys, di Korea Selatan. Area tersebut dikabarkan memiliki informasi soal wabah zombie ini, karena seorang dokter di sana membuat catatan yang menyebutkan kata zombie. Awalnya Gary menolak, tapi karena semua ini demi keluarganya tercinta, Gary pun terpaksa menerima misi tersebut. Sebelum berangkat, Gary juga berpamitan dengan istri dan anak-anaknya, serta Tommy. Ia juga meminta sang istri untuk mengangkat teleponnya tiap kali Gary meneleponnya. Take a look around here, Mr. Lane. Investigated Chechen war crimes. Sri Lanka. Call in what? They're gonna kick us off the Singkat cerita, Gary akhirnya berangkat menjalani misi tersebut bersama Dr. Fazbach dan juga anggota tentara khusus Amerika. Saat berkenalan dengan Dr. Fazbach, Gary melihat sosok Dr. Fazbach sebagai dokter muda yang bersemangat dan sangat penuh wawasan. Dr. Fazbach juga mengatakan kalau kelemahan dari sebuah virus biasanya adalah kekuatan dari virus itu sendiri. Yeah. Just focus on their boots, focus on their voices, we'll be all right. Turns out to be the chinkiness. All those brilliant crimes if no one... Sementara di hari yang sama di markas militer, nampak anggota militer di sana mulai mengevakuasi warga atau pengungsi yang tidak berkepentingan di sana, ke sebuah pulau terpencil di sebelah utara Amerika bernama Nova Scotia. Kembali ke Gary, ia bersama Dr. Fazbach dan para anggota militer Amerika, akhirnya sampai di landasan udara Camp Humphreys, namun di sini situasinya begitu gelap dan sunyi. Semuanya pun lantas mulai bergegas, akan tetapi tak lama gerombolan zombie pun muncul menyerang mereka. Dr. Fazbach yang panik, pada akhirnya harus tewas karena kecerobohannya sendiri di momen ini. Tak memiliki waktu untuk menolong, Gary terpaksa meninggalkan Dr. Fazbach dan mengikuti para anggota militer melewati blokade zombie untuk masuk ke area camp militer Humphreys. Sesampainya di sana, Gary memberitahu para awak militer
bahwa mereka baru saja kehilangan sosok penting yang memahami soal wabah zombie ini, yaitu Dr. Fazbach. Kini kebingungan pun muncul di antara mereka usai Dr. Fazbach tewas, sehingga mau tak mau Gary lah yang mesti berusaha sendiri menggali informasi dengan bantuan awak militer di sana. Gary pun minta diperlihatkan soal catatan dokter di sana yang di dalamnya tertulis kata zombie. Tapi karena catatan itu sudah hilang, Gary dibawa ke sebuah area penjara, yang di dalamnya ada 2 mayat zombie dari dokter yang bertugas di sana. Salah satu awak militer pun memberitahu, kalau sang dokter yang terinfeksi wabah itu awalnya digigit oleh seorang tentara asal Korea Selatan. Kemudian, Gary juga bertemu dengan seorang agen CIA yang sedang ditahan di sana karena menjual senjata kepada militer Korea Utara, musuh Amerika. Awalnya agen tersebut dikira gila, akan tetapi usai ia mengatakan bahwa ia tahu soal wabah zombie yang sedang terjadi, Gary coba mendengarkannya. Di sini, sang agen menyebut bahwa ada satu wilayah yang masih aman dari wabah zombie, yaitu Yerusalem. Kabarnya, di sana ada ilmuwan bernama Jurgen Warmbrun yang tahu banyak soal wabah zombie ini. The guys. Now it's different. Are they surviving this? William. No teeth. Usai mendapat informasi itu, Gary pun meminta untuk diantarkan ke Yerusalem agar bisa bertemu sosok bernama Jurgen Warmbrun. Tapi sebelum berangkat, Gary dan awak militer Amerika mesti lebih dulu membasmi beberapa zombie yang masih memadati area landasan udara Camp Humphreys. Di momen ini, gerombolan zombie itu sempat menyerang usai Gary tak sengaja membunyikan ponselnya. Untungnya, para awak militer Amerika bisa dengan sigap membasmi mereka meskipun beberapa di antaranya harus berkorban nyawa, sehingga Gary pun bisa mengisi bahan bakar pesawatnya. Lalu ia akhirnya lepas landas menuju Yerusalem. Looks like we just woke the dead. Israel better pay off. Selamat dari kejaran zombie tadi, Gary langsung menelepon sang istri, untuk sekedar mengabaikan bahwa ia dalam kondisi baik-baik saja. Singkat cerita, Gary pun akhirnya sampai di Yerusalem. Di sini, Gary meminta rekan pilotnya menunggu, dan berjanji urusannya akan selesai sebelum malam tiba. Sesampainya di Yerusalem, Gary pun langsung dibawa otoritas setempat bertemu seorang ilmuwan bernama Jurgen Warmbrun, yang tadi disebut oleh agen CIA di kamp militer Humphreys. Di momen ini, Jurgen memberi informasi bahwa Yerusalem bisa selamat dari wabah zombie sejauh ini, karena mereka bisa mencuri informasi lebih dulu dari militer India soal wabah sejenis rabies, yang bisa merubah orang menjadi zombie beberapa tahun lalu. Usai mendapat informasi itu, Jurgen mengatakan kalau pemerintah Yerusalem langsung membangun tembok raksasa mengelilingi kota untuk menjaga kota mereka aman dari serangan zombie. Described as sober, efficient. And the UN, back in 2010, disagree. No matter how improbable it may seem. In the month before October 1973, we saw... Kemudian, Jurgen pun mengajak Gary melihat tembok raksasa milik Yerusalem yang berhasil menjaga kota itu sejauh ini aman dari zombie. Sedangkan di balik tembok, kita bisa lihat ribuan bahkan mungkin jutaan zombie yang terus berusaha menerobos tembok itu. Kondisi awalnya terkendali, tetapi karena warga kota terus menyalakan alat pengeras suara, hal itu membuat para zombie yang memang sensitif pada suara, langsung bergerak semakin menggila berusaha memanjat tembok itu. These are the Jerusalem Salvation Gates. Di waktu bersamaan, Gary berusaha meminta informasi soal India ke Jurgen, tapi Jurgen mengatakan tak ada info apapun di India karena India kini sudah runtuh. Jurgen pun memberitahu kalau saat ini satu-satunya cara bagi Amerika selamat adalah dengan membangun tembok, atau sejenis tempat persembunyian. Pada momen ini, Gary lalu melihat sesuatu yang mulai tidak beres akan segera terjadi. Benar saja, gerombolan zombie yang sejak tadi menggila akhirnya berhasil memanjat tembok tinggi itu, dan mereka mulai menginvasi Yerusalem. Para zombie itu langsung menyerang dan menginfeksi warga di sana, sehingga situasi kini menjadi sangat kacau. Gary bersama Jurgen lantas pergi berusaha menjauhi area tersebut, sementara awak militer berusaha keras agar para zombie tak semakin banyak masuk ke kota. Di tengah itu semua,
Gary dua kali melihat momen di mana para zombie tak menyerang warga yang nampak sedang terjangkit suatu penyakit. Gary di sini akhirnya terpisah dengan Jurgen. Ia dengan diantar beberapa awak militer berusaha kabur dari kejaran zombie dan kini bergegas ke bandara menyusul pesawat yang sudah menunggu Gary di sana. Sayangnya, karena mendapat info bahwa situasi Yerusalem sudah ditembus zombie, rekan pilot Gary pun nampak bersiap pergi seorang diri. Sedangkan di kota, Gary masih terus berusaha kabur dari para zombie yang kini jumlahnya sudah tak terhitung saking banyaknya. Pada satu momen, salah satu militer Yerusalem yang bernama Segen, tak sengaja tergigit zombie. Untuk menghentikan infeksi, Gary berinisiatif memotong bagian tangan Segen yang tergigit. Meski Segen sangat kesakitan, cara ini ternyata berhasil membuat Segen tak terinfeksi. Singkat cerita, Gary akhirnya sampai di bandara, tapi sayangnya pesawat penjemput Gary malah sudah lebih dulu pergi. Alhasil, Gary memutuskan menaiki kapal lainnya yang kebetulan baru akan lepas landas. Pada akhirnya, Gary bisa naik ke pesawat itu bersama Segen, dan mereka pun meninggalkan Yerusalem yang kini sudah kolaps karena serangan zombie. Di pesawat, selama mengobati luka Segen, Gary teringat dengan beberapa petunjuk dan info dari mendiang Dr. Fazbach soal wabah zombie ini. Usai melihat beberapa fenomena di lapangan, termasuk soal orang yang tak diserang zombie karena disinyalir orang itu terjangkit suatu penyakit, atau dalam kondisi tak sehat, Gary pun langsung menghubungi Thierry dan meminta izin padanya agar ia bisa pergi ke fasilitas kesehatan terdekat milik WHO. Usai berkomunikasi dengan pilot pesawat itu, Gary pun diberitahu bahwa mereka akan singgah juga ke kota Cardiff, tempat fasilitas WHO terdekat yang bisa mereka tuju, sesuai permintaan Gary. Semua awalnya tenang di sini, namun di salah satu toilet pesawat, ternyata ada zombie yang terbawa dari Yerusalem sehingga zombie itu pun mulai menyerang dan menginfeksi semua penumpang pesawat. Awalnya, zombie hanya menginfeksi kabin kelas ekonomi di area belakang, tapi karena satu penumpang ceroboh tak sengaja menjatuhkan koper, zombie-zombie itu juga lantas mulai menyerang penumpang di area kabin depan pesawat. Di momen ini, kondisi sangat kacau bahkan Gary hampir saja digigit. Karena terpaksa, Gary pun mengambil sebuah granat milik Segen dan meledakkannya di dalam pesawat. Ledakan granat membuat kabin pesawat hancur, sehingga para zombie pun terlempar keluar dari pesawat. Kondisi pesawat yang hancur, membuat pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat. Agar bisa selamat, Gary dan Segen di sini memasang sabuk pengaman di kursi masing-masing. Pesawat itu akhirnya jatuh di sebuah area hutan, dan menewaskan pilot beserta kopilotnya. Beberapa saat kemudian, Gary yang ternyata masih selamat akhirnya tersadar dengan sebuah luka cukup serius di bagian perutnya. Gary beruntung, karena di sini Segen ternyata juga masih selamat dan akhirnya ia membantu Gary yang sedang terluka. Sadar keduanya ada di dekat area fasilitas kesehatan WHO di kota Cardiff, mereka pun lantas bergegas melewati area pemukiman yang sangat sepi, sampai akhirnya mereka berdua sampai di gedung fasilitas kesehatan WHO. Sesampainya di sana, belum sempat masuk, Gary yang sudah tak kuat akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Selama Gary tak sadarkan diri dan hilang kontak, pihak Amerika termasuk Thierry menganggap Gary sudah tewas, sehingga keluarga Gary mesti dipindah ke area pengungsian lain di sebuah pulau, bernama Nova Scotia. Sedangkan di gedung WHO, setelah koma selama 3 hari, Gary akhirnya siuman, dan ia bertemu 2 dokter WHO, yaitu James dan Alex. Di sini, karena keduanya tak mengenali Gary, James dan Alex pun mencurigai kedatangan Gary di sana. Akan tetapi, sesudah Gary menghubungi pihak Amerika, mereka pun akhirnya sadar bahwa Gary adalah utusan Amerika yang memiliki gagasan soal wabah zombie ini.
Sesudah itu semua, Gary pun menjelaskan maksudnya datang ke gedung WHO. Gary mengatakan bahwa setelah melihat fakta di lapangan, serta mengetahui info yang ada, bahwa para zombie tak akan menyerang manusia yang sakit atau tak sehat. Gary menilai wabah zombie ini bisa diatasi dengan cara menyuntikkan manusia yang sehat dengan sebuah bakteri patogen, atau bakteri pembawa penyakit berbahaya. Namun menurut Gary, ini bukanlah sebuah vaksin untuk membasmi wabah itu, melainkan hanya sekedar untuk membuat manusia bisa berkamuflase sementara, agar tak ada lagi manusia yang tergigit dan berubah menjadi zombie, sampai vaksin wabah zombie itu benar-benar bisa ditemukan. Gary pun lantas meminta para ilmuwan WHO itu memberinya beberapa sampel bakteri patogen yang mereka miliki di fasilitas kesehatan tersebut. Salah satu ilmuwan WHO, yaitu Dina, mengatakan bahwa fasilitas itu memang kebetulan sekali memiliki banyak sampel patogen yang Gary butuhkan. Tapi masalahnya, sampel-sampel patogen itu berada di gedung B, gedung yang saat ini sudah dipenuhi oleh banyak sekali zombie. Karena tak ada opsi lain, Gary pun terpaksa harus menghadapi itu demi mendapatkan sampel patogen yang ia butuhkan. Malam harinya, Gary pun bersiap untuk pergi ke gedung B. Di sini ia ditemani oleh Seagen dan juga Alex agar tugasnya bisa sedikit lebih mudah. Usai persiapan selesai, Gary bersama Seagen dan Alex pun lantas berjalan ke area gedung B. Karena tahu para zombie sangat sensitif dengan suara, mereka bertiga berusaha berjalan sesenyap mungkin. Sambil dipantau oleh ilmuwan WHO lain lewat kamera CCTV, mereka bertiga terus bergerak diam-diam melewati para zombie menuju lokasi laboratorium tempat sampel patogen itu disimpan. Namun, meski sudah berusaha sesenyap mungkin, pada akhirnya mereka bertiga tetap ketahuan oleh para zombie, sehingga para zombie pun langsung mengejar mereka secara membabi buta. Di sini, mereka pun memutuskan berpencar. Alex pergi bersama Seagen, sementara Gary pergi sendiri ke arah lain untuk memancing para zombie. Di sini, Alex dan Seagen berhasil kembali dengan selamat dari kejaran para zombie ke area gedung A, usai dibantu ilmuwan WHO lain. Sementara Gary masih berusaha mencari laboratorium tempat penyimpanan bakteri patogen. Sampai akhirnya, Gary pun sukses menemukan laboratorium yang dimaksud. Dengan dibantu Dina yang memberi kode akses, Gary pun berhasil masuk ke laboratorium tersebut. Pada momen ini, Gary awalnya kebingungan sampel patogen mana yang harus ia bawa karena ada banyak sekali sampel, dari mulai patogen flu burung hingga cacar air. Namun akhirnya ia memilih membawa semua sampel patogen itu. Setelah selesai, saat hendak keluar Gary dihadang oleh satu zombie yang bersiap menyerangnya, namun terhalang kaca pembatas. Karena tak ada pilihan lain, Gary pun memutuskan menyuntik dirinya sendiri dengan salah satu sampel bakteri patogen. Sekaligus Gary juga di sini bermaksud membuktikan apakah teorinya benar soal patogen yang bisa dipakai untuk kamuflase dari para zombie. Setelah gambling memilih sampel patogen mana, Gary pun tanpa ragu menyuntikkan dirinya dengan salah satu sampel patogen yang tadi ia ambil. Awalnya belum ada tanda-tanda keberhasilan dari teorinya ini, namun beberapa jam berselang, Gary melihat gerakan zombie yang ada di depannya mulai berubah. Dengan berani, Gary pun membuka pintu pembatas laboratorium dan membiarkan zombie itu masuk. Ternyata, di sini sang zombie tak menyerang Gary yang sudah terjangkit patogen, alias di tubuhnya ada wabah penyakit lain. Itu artinya teori Gary tentang patogen ini memang benar, dan bisa sekali dieksekusi. Lebih dulu memancing para zombie ke area lain, Gary sempat bertemu gerombolan zombie yang lebih banyak, tapi nyatanya Gary dilewati begitu saja oleh zombie-zombie tersebut, seolah Gary adalah bagian dari mereka, sehingga Gary pun bisa kembali ke gedung A dengan membawa sampel-sampel patogen tadi. Usai berhasil membawa sampel patogen itu, Gary menyerahkan sisanya pada para ilmuwan untuk memodifikasi sampel patogen itu agar bisa dipakai oleh banyak orang. Sementara ia akhirnya bisa kembali bertemu dengan keluarganya, yang ada di Pulau Nova Scotia. Film pun ditutup dengan memperlihatkan, teori patogen temuan Gary tadi yang sudah berhasil diolah menjadi serum yang bisa dipakai banyak orang di seluruh dunia. Sehingga kini mereka juga bisa berkamuflase dari para zombie.
Namun, dikatakan ini semua hanyalah sementara, umat manusia harus tetap cepat menemukan vaksin asli dari wabah zombie itu, sebelum wabah itu nantinya bermutasi menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu semua, film pun selesai. Battle of Moscow is still raging. The importance of getting the information. We still... This is Amy. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul World War Z. Gak heran kalau banyak pecinta film zombie yang menilai ini adalah salah satu film zombie terbaik, karena dari segi cerita, sinematografi, sampai sekuens-sekuens aksinya, semua digarap begitu baik dan sangat menyenangkan buat ditonton. Untuk film World War Z ini sendiri, gue bisa kasih nilai 8/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum.